Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di video pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang perancangan rak berkas rekam medis yang ergonomis. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami konsep dan juga mampu mempraktikkan dan merancang rak berkas rekam medis yang ergonomis. Yang pertama tentang pendahuluan atau latar belakang. Yang pertama, sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis. Salah satunya terkait dengan filing. Filing memiliki peran dalam hal penyimpanan sampai perlindungan dokumen rekam medis. Yang ketiga, penyimpanan dokumen rekam medis akan berjalan dengan baik apabila terdapat fasilitas yang menunjang dan kesehatan perekam medisnya terjamin dalam hal aspek safety. Sehingga perlu diperhatikan aspek ergonomi di ruang penyimpanan dokumen rekam medis. Sehingga di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tidak hanya rak penyimpanan rekam medis. Berikutnya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam men-setting ruang penyimpanan DRM yang ergonomis. Yang pertama terkait dengan suhu, yang kedua kelembapan, yang ketiga adalah pencahayaan atau penerangan, yang keempat adalah tata letak ruang, dan yang terakhir adalah ukuran rak atau dalam merancang rak rekam medis yang ergonomis seperti apa. Berikutnya, yang pertama adalah tentang suhu. Lingkungan kerja sedikit banyak akan mempengaruhi fisik maupun psikologis petugas ketika melakukan pekerjaannya. Disebutkan bahwa tidak adanya AC maupun kipas angin pada masing-masing ruang penyimpanan, ditambah kurangnya jumlah jendela, sangat mempengaruhi suhu udara pada ruang penyimpanan berkas rekam medis sehingga ruangan menjadi pengap dan panas. Untuk suhu idealnya adalah antara 22 sampai dengan 24 derajat Celcius. Berikutnya adalah tentang kelembapan. Kelembapan ini didefinisikan sebagai konsentrasi uap air di udara yang diukur dengan alat yang disebut dengan hygrometer. Idealnya kelembapan udara itu antara 50% sampai dengan 65%. Kelembapan udara yang rendah akan menyebabkan iritasi pernapasan, sedangkan kelembapan udara tinggi akan menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme di lingkungan sekitar dan menyebabkan gangguan pernapasan kepada petugas. Berikutnya adalah tentang pencahayaan. Didefinisikan jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Pencahayaan alam maupun buatan diupayakan agar tidak menimbulkan kesalauan dan memiliki intensitas sesuai dengan kebutuhannya dan sebaiknya menggunakan penerangan alami atau sinar matahari. Namun untuk beberapa kondisi seperti ruang penyimpanan, kalau tidak memungkinkan sinar matahari maka bisa diganti dengan menggunakan lampu. Nah, idealnya intensitas cahaya di ruang kerja ini minimal 100 lux. Ya. Namun untuk beberapa kondisi ini bisa disesuaikan sesuai dengan jenis pekerjaannya atau teknis pekerjaannya. Nanti Anda bisa cek di Kemenkes nomor 1405 tahun 2012 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri. Berikutnya adalah tentang tata letak. Maka letak ruangan letaknya harus strategis sehingga mudah dan cepat dalam pengambilan, penyimpanan, dan distribusi dokumen rekam medis. Dan juga harus memperhatikan aspek adanya pemisahan antara ruang rekam medis aktif dan juga rekam medis inaktif. Berikutnya adalah perancangan rak DRM. Dalam merancang rak DRM yang ergonomis akan lebih baik dalam apabila memperhatikan antropometri atau ukuran tubuh petugasnya. Data antropometris apa saja yang dibutuhkan? Maka ada 3 variabel atau 3 jenis data antropometri. Yang pertama adalah jangkauan tangan ke atas, yang kedua adalah panjang depa, yang ketiga adalah lebar bahu, di mana masing-masing
data ini ada fungsinya dalam merancang rak DRM. Bahas satu persatu. Yang pertama adalah jangkauan tangan ke atas. Nah, jangkauan tangan ke atas ini adalah untuk merancang tinggi rak. Ya, bagaimana cara mengukur jangkauan tangan ke atas? Maka ini diukur dari luar ujung jari tengah sampai dengan alas kaki dalam keadaan berdiri tegak. Bagaimana cara mengukur atau merancang tinggi raknya? Maka langkah-langkah yang pertama adalah kita hitung dulu min atau rata-rata petugasnya. Apabila ada 5 petugas, maka kita jumlahkan tersebut 5 data dari petugas tersebut, kemudian dibagi dengan 5 untuk menghitung rata-ratanya atau dengan rumus seperti ini. Yang kedua, kita menghitung standar deviasinya. Yang berikutnya, terakhir kita menghitung persentil ke-5 ya, dengan rumus min atau rata-rata dikurangi 1,645 dikalikan dengan standar deviasinya. Ya, jadi untuk tinggi rak maka kita menggunakan persentil ke-5. Selanjutnya, mari kita coba untuk mempraktekkan mengukur data antropometri yang digunakan untuk merancang rak berkas rekam medis yang ergonomis. Data antropometri yang pertama adalah jangkauan tangan ke atas. Oke, mari kita coba untuk praktekkan. Langkah pertama yang dilakukan adalah silakan untuk berdiri tegak dengan tangan kanan direntangkan ke atas dan kemudian diukur dari jari tengah, ujung jari tengah ditarik ke bawah secara lurus sampai pada alas kaki. Maka ini adalah jangkauan tangan ke atas responden. Maka kalau kita lihat, maka jangkauan tangan ke atas Pak Efri adalah 204 cm. Jangkauan tangan ke atas digunakan untuk menentukan tinggi rak berkas rekam medis. Kalau kita melihat, kita perhatikan dari datanya Pak Efri dan kita bandingkan dengan rak yang ada, maka bisa dikatakan bahwa rak ini sudah ergonomis. Karena Pak Efri mampu menjangkau rak yang paling atas dan mengambil berkasnya tanpa kesulitan atau tanpa menggunakan alat bantuan apapun. Jadi kita sudah dapatkan data antropometri yang pertama. Berikutnya adalah panjang depa. Panjang depa ini kita gunakan untuk mengukur panjang rak DRM-nya. Nah, panjang depa ini diukur dari ujung jari tengah kiri sampai dengan ujung jari tengah kanan. Jadi tangan direntangkan, kemudian kita ukur dari ujung jari tengah kiri sampai dengan ujung jari tengah kanan. Caranya sama, kita hitung rata-ratanya dulu, kemudian kita hitung standar deviasinya, maka kita hitung persentil ke-5-nya, sama dengan jangkauan tangan ke atas tadi. Sama, yaitu persentil ke-5 dengan rumus rata-rata dikurangi 1,645 dikalikan dengan standar deviasinya. Selanjutnya, data antropometri kedua yang akan kita ukur adalah panjang depa. Panjang depa diukur dari ujung jari tengah kiri sampai dengan ujung jari tengah kanan. Oke, kita coba praktekkan. Silakan agak ke depan, Mas Efri. Silakan untuk dipegang sebelah kiri, ujung jari tengah kiri. Kita coba untuk sampai ke ujung jari tengah kanan. Nah, setelah kita ukur, maka kita peroleh data bahwa panjang depa Pak Efri adalah sepanjang 165,5 cm. Panjang depa ini berguna untuk menentukan panjang rak berkas rekam medis seperti ini. Jadi misalnya, nah, artinya maksudnya adalah jangan sampai panjang rak rekam medisnya lebih dari panjang depa petugasnya. Berarti kalau kita melihat dengan kondisi ini, rak berkas rekam medis ini sudah bisa kita kategorikan ergonomis, karena petugas tidak perlu merentangkan tangannya sampai ke ujung atau melebihi batas kemampuannya. Berikutnya adalah lebar bahu. Lebar bahu ini kita gunakan untuk menghitung atau mengukur jarak antara. Lebar bahu ini diukur dari bagian luar bahu kiri sampai ke bagian luar bahu kanan. Setelah kita peroleh datanya, maka kita analisis. Hampir sama, yang pertama yaitu hitung min atau rata-ratanya.
kemudian hitung standar deviasinya, dan yang terakhir kita hitung persentil ke 95-nya. Nah, ini yang berbeda dengan dua variabel atau dua antropometri sebelumnya. Kalau jangkauan tangan ke atas dan panjang depa itu adalah persentil ke-5, maka kalau lebar bahu ini adalah persentil ke 95. Persentil 95 dihitung dengan rumus X atau rata-rata ditambah dengan 1,645 dikalikan dengan standar deviasi. Kalau yang persentil 5 tadi adalah min atau rata-rata dikurangi 1,645 kali standar deviasi, maka kalau persentil 95 adalah rata-rata ditambah dengan 1,645 dikalikan standar deviasi. Selanjutnya, data antropometri ketiga adalah lebar bahu. Lebar bahu diukur dengan cara mengukur lebar bahu ujung sebelah kiri sampai dengan ujung bahu sebelah kanan. Kita coba untuk praktekkan. Responden berdiri tegap, kemudian kita ukur dengan menggunakan meteran. Kita rentangkan dari ujung bahu sebelah kiri sampai ujung bahu sebelah kanan. Setelah kita ukur, maka kita peroleh hasil bahwa lebar bahu Pak Efri adalah 43 cm. Lebar bahu ini berguna untuk mengukur jarak antara. Kalau kita perhatikan, dengan lebar bahu Pak Efri 43 cm, dengan kondisi rak yang seperti ini, artinya rak berkas rekam medis ini sudah ergonomis, karena petugas ataupun Pak Efri bisa melalui celah antara ini tanpa kesulitan, baik celah antara dari depan maupun ketika masuk lorong-lorong sebelah samping. Kurang lebih seperti itu. Contoh tadi adalah contoh dari pengukuran antropometri untuk satu orang. Apabila dilakukan banyak orang, maka caranya pasti berbeda. Kita harus menghitung dulu rata-ratanya, kemudian standar deviasinya, dan juga persentilnya. Apabila jangkauan tangan ke atas dan juga panjang depa, maka menggunakan persentil 5. Namun apabila lebar bahu, maka menggunakan persentil ke 95. Berikutnya, ini adalah contoh dalam menghitung tinggi rak berdasarkan data antropometri dari 5 orang petugas. Yang pertama adalah jangkauan tangan ke atasnya 182 cm, kemudian 201 cm, yang ketiga adalah 193 cm, yang keempat adalah 183 cm, kemudian yang kelima adalah 188 cm. Maka bagaimana kita menghitungnya? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kita hitung rata-ratanya dulu, kemudian kita hitung standar deviasinya, baru kemudian kita menghitung persentil kelimanya, karena ini adalah jangkauan tangan ke atas, bukan lebar bahu. Kalau lebar bahu adalah persentil ke 95. Selanjutnya dari data ini kita akan hitung atau analisis sebagai berikut. Nah, tabel yang tadi dari responden 1 sampai 5 saya pindah ke sini ya, dari 182 cm sampai 188 cm. Langkah pertama dalam melakukan analisis yang pertama adalah kita hitung rata-ratanya dulu. Maka kita jumlahkan 182 ditambah 201 ditambah 193 ditambah 183 ditambah 188, maka adalah totalnya 947. Maka untuk menghitung rata-rata 947 dibagi dengan N atau jumlah orangnya sebanyak 5, maka ketemulah rata-ratanya sebesar 189,4 cm. Setelah menghitung rata-rata, maka kita bisa menghitung standar deviasinya. Standar deviasi ini adalah akar kuadrat varian, dan ini bisa dihitung manual menggunakan Excel maupun SPSS. Untuk menghitung standar deviasi secara manual bisa dihitung dengan menggunakan rumus akar N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, jadi hampir sama ya. Jadi kalau yang pertama ini adalah X kuadrat, X ini dikuadratkan dulu baru kemudian dijumlahkan, maka inilah N nya adalah 5 dikalikan dengan X kuadrat kemudian dijumlahkan, maka dikalikan dengan ini 179607 dikurangi dengan
sigma X kuadrat A-nya, X-nya itu dijumlahkan, baru kemudian dikuadratkan, maka akan dikurangi 896,809 dibagi dengan N, N-nya adalah 5, dikalikan N-1, maka 4, jadi 5 dikalikan 4, maka ini tadi dibagi dengan 20. Itu cara untuk menghitung manual. Namun standar deviasi bisa juga dihitung menggunakan Excel maupun SPSS. Untuk Excel bisa dihitung dengan cara seperti ini. Nah, ini saya membuat dua ini ya. Yang pertama untuk subjek, yang kedua untuk jangkauan tangan ke atas. Inilah responden 1 sampai dengan 5. Ini adalah jangkauan tangan ke atasnya dalam satuan cm. Maka untuk menghitung standar deviasi sangat mudah sekali. Kita tinggal mengetikkan rumusnya saja. Sama dengan ST DEV ITS, kemudian buka kurung, kita blok saja. Jadi bloknya antara G7 sampai dengan G11. Tinggal kita tutup kurung, kemudian tinggal enter. Maka standar deviasinya adalah 7,82 sekian, dan kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma, maka diperoleh hasil 7,83. Nah, standar deviasi juga bisa dihitung dengan menggunakan SPSS. Nah, kita coba untuk menghitung dengan SPSS. Nah, ini saya sudah menuliskan atau membuat variable view-nya, jangkauan tangan ya. Kemudian datanya nah, descriptive static. Ini tadi awalnya di sebelah kiri ya. Nah, kita blok atau kita pilih, kemudian kita pindah ke kanan, kita pilih option. Nah, ini ada banyak sekali descriptive optionnya, ada min, sum, dan sebagainya, namun tidak saya centang semuanya, saya hanya memilih standar deviasi. Klik continue, klik OK, maka akan muncul seperti ini. Sama 7,8294 sekian. Kalau kita bulatkan menjadi 7,83, maka kurang lebih hasilnya sama. Kemudian untuk jangkauan tangan ke atas, ini menggunakan persentil kelima. Artinya rumusnya adalah X dikurangi 1,45 dikalikan standar deviasi. X atau minnya adalah 1,189,4 dikurangi 1,645 dikali 7,83, maka ketemu hasil 176,52 cm. Jadi untuk tinggi raknya dikatakan ergonomis apabila maksimal adalah 176,52 cm. Dengan tinggi rak seperti ini, maka pegawai yang tinggi maupun pegawai yang paling pendek itu bisa menjangkau rak yang paling atas. Selanjutnya yang terakhir terkait dengan tugas mahasiswa. Tugas ini merupakan tugas kelompok di mana satu kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Silakan bagi masing-masing kelompok untuk mengukur antropometri. Yang pertama jangkauan tangan ke atas, yang kedua adalah panjang depa, dan yang terakhir adalah lebar bahu. Setelah kemudian Anda mengukur antropometri, silakan untuk dianalisis, kemudian buatlah gambar atau rancangan rak berkas rekam medis berdasarkan data antropometri di atas. Kemudian asumsi-asumsi yang digunakan adalah yang pertama lebar DRM adalah 30 cm, kemudian panjang DRM-nya adalah 35 cm. Kurang lebih itu adalah video pembelajaran beserta tugas untuk mahasiswa. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.